Dan ini ketika rudalnya itu sudah mendekati kapal gitu ya, udah nggak bisa menghindar lah kapal ini. Kemudian kapten instruksikan drop anchor ya, langsung itu anchor di drop sampai habis. Baru ketika menyentuh dan itu chainnya udah habis, kapal ini kan otomatis kayak apa namanya ngedrip gitu kan, langsung belok gitu kan, langsung cikar gitu. Dan akhirnya rudalnya tidak mengenai kapal ya, tapi jatuh ke laut seperti itu. Jadi kalau kita lagi bertarung tuh kayak mengelak gitu ya kan, nggak kena kayak gitu kan. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Ya, video ini akan sangat menarik karena video ini akan menjadi jawaban untuk membantah videonya Apioris tentang drop anchor ya. Tapi tepatnya bukan membantah ya, itu biar clickbait aja lebih keren ya. Dan mudah-mudahan akan menjadi informasi bagi teman-teman, jadi wawasan baru tentang drop anchor ya. Saya terpanggil untuk sedikit menjawab tentang video drop anchor yang disampaikan oleh Apioris karena beliau sendiri mention bahwa ini layak didiskusikan oleh termasuk marine engineer, terutama chief engineer ya. Jadi ya sudahlah, siapa takut ya. Sebelumnya Apioris itu sudah upload video tentang drop anchor. Kemudian isunya adalah ketika itu di kapalnya harus dipotong anchornya ya, karena tidak bisa diibok oleh winch ya. Dan kemudian ceritanya kemarin baru ini Apioris kembali mengupload video tentang masalah ini ya. Beliau mengupload video yang kedua itu katanya sebagai buntut perdebatan antara beliau dengan seorang master marine senior yang udah kawakan di Indonesia katanya. Kemudian master mariner yang dia maksud ini mendebat bahwa kapal tentu saja sudah didesain sedemikian rupa anchor winglessnya itu dengan kapasitas sesuai beban dari anchor dan chainnya gitu. Jadi beliau menyatakan tentu saja si kapasitas atau kemampuan wingless ini harusnya mampu gitu, karena udah didesain pastilah gitu ya kan, menurut beliau begitu. Nah di sini sekali lagi sesuai judulnya tadi, bukan untuk membantah, tapi di sini saya menginformasikan bahwa benar yang dikatakan Apioris, termasuk perhitungannya itu benar banget gitu ya kan, termasuk daya apung air mengakibatkan anchor dan chainnya itu menjadi lebih ringan, tidak seperti berat aslinya gitu ya. Dan benar teman-teman, di kapal itu mesin wingless tidak mesti dan tidak harus sesuai dengan kapasitas berat sebenarnya chain dan anchornya gitu ya kan. Dan saya juga udah buktikan kemarin itu kita buka-buka buku-buku kita, buku-buku kelas dan sertifikat untuk wingless dan anchor ya. Dan itu benar banget, jadi kapasitas dari winch itu tidak sesuai dengan berat sebenarnya yang harus diangkat jika anchor sama chain itu di drop semuanya gitu ya kan. Kita ini aja lagi drop anchor ini posisinya, dan kemarin saya sudah nanya-nanyain di sini ke lurah dan Cipmed tentang drop anchor ini gitu ya. Dan kita ini drop anchor di kedalaman 30 Iya, yang di Garmin itu angka-angka itu kedalaman. Terus sekarang kita drop jangkarnya berapa segel? 5 ontek. 5 segel? Ya, 5 ontek. 1 segel 27 meter? Ya, 27,5. Oke, Pak. Kalau kita lihat di sini, kita berada di kedalaman 39 meter. Tetapi tadi saya nanya ke Cipmed drop anchor. Cipmed drop anchor sebanyak 5 segel ya. 5 segel kali 27 meter ya. Jadi 137,5 meter. Padahal kedalaman kita hanya 39 meter ya kan. Ini dilakukan agar istilahnya itu kapal tidak larat gitu ya, atau tidak terbawa arus, tidak bergeser tempat gitu. Menjadi lebih berat dan menjadikan menahan beban kapal gitu ya dari arus angin dan sebagainya. Dan terkait dengan kapasitas atau kemampuan tadi, ini pun bisa jadi sebuah jawaban buat kita.
Karena ketika nanti ibu anchor, meskipun winch yang kita punya ini kapasitasnya tidak bisa mengangkat ke chain sebanyak 100 meter tadi dalam kondisi menggantung yang seperti digambarkan oleh Avioris, tetapi dalam kondisi ini kan cuma 30 meter aja tuh. Jadi chain seberat 30 meter, diangkatnya itu cuma seberat 30 meter itu, gitu kan. Dan sisanya nanti kan terus aja setiap 30 meter dia akan tetap sisanya tetap di dasar laut, kan. Baru nanti yang terakhir 30 meter ditambah berat jangkarnya. Nah, tentu saja kapasitas dari wingless itu adalah mampu mengangkat dalam kondisi ini, gitu ya. Kalau digantungin, saya kira akan sama kasusnya dengan kapalnya Avioris yang harus memotong jangkar, gitu ya, karena tidak mampu ditarik. Jadi sekali lagi untuk menjawab ajakan diskusi dari Avioris itu, sebetulnya tidak ada masalah dengan apa yang disampaikan oleh Avioris itu, dan itu adalah benar, gitu kan. Di sini saya hanya menggarisbawahi minusnya aja ya, minusnya aja. Dulu itu ketika saya melihat beliau mengupload video pertama tentang potong jangkar karena kesalahan kapten, judulnya itu kalau nggak salah kesalahan kapten gitu ya, nggak tahu kalau sekarang udah diganti ya. Itu saya udah feeling gitu bahwa ini bakal banyak dikomplain ya, atau banyak menghasilkan komen-komen yang strike gitu, atau saya mengistilahkannya bakal mulai ada hater. Karena ya mungkin karena pertama ya itu judulnya clickbait dan terlalu tendensius menyalahkan seorang kapten gitu ya. Yang notabene kapten itu seperti teman-teman ketahui, kapten itu hanya punya 2 pasal kalau di kapal, ya kan. Pasal pertama adalah kapten itu tidak pernah salah. Pasal kedua adalah jika kapten melakukan kesalahan, maka kembali ke pasal pertama, ya kan. Itu hanya bercanda aja ya, dalam kenyataannya nggak ada itu. Pasal-pasal itu nggak ada, itu cuma ngelesnya lurah aja ya. Kedua, saya tahu Avioris ini berdasarkan dengan data dan fakta ya, bahwa dia juga sudah membuktikan bahwa itu tidak bisa dibor. Nah, jadi menghasilkan konfidensi dari Avioris yang ya sekali lagi itu PD-nya Avioris menyampaikan ini karena dia punya data dan fakta, juga pengetahuan yang dia dapatkan gitu ya. Tetapi tetap saja penyampaiannya itu tetap aja mengundang perdebatan teman-teman pelaut senior khususnya gitu ya kan. Sebetulnya alangkah baiknya jika ini disampaikan secara informatif aja, bahwa ini informasi loh gitu buat teman-teman pelaut, baik itu senior ataupun kapten ataupun marine engineer atau apapun. Ini adalah informasi bahwa Avioris udah pernah ngalamin potong jangkar karena nggak bisa dibor gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui, pengalaman seperti ini itu bagi saya dan bagi teman-teman itu udah biasa ya. Kita udah banyak mendengar banyak kapal teman-teman yang tiba-tiba anchornya hilang gitu sama secen-cennya gitu ya. Mungkin sama si cen-cen lokernya gitu ya. Jadi ada kasus saya pernah bukan mengalami ya, tapi di kapal sebelah satu perusahaan. Jadi itu stoppernya rusak atau bagaimana, pokoknya drop si jangkar ketika kapal di perjalanan itu drop semua, hilang sama chainnya ya. Chainnya itu lepas, mungkin karena ujungnya tidak diikat atau tidak di N-nya itu menurut Avioris itu apa ya, chain N atau apa itu yang di chain locker itu mungkin tidak diikat atau memang karena hentakan kuat sehingga tidak bertahan dan hilang gitu ya kan. Dan itu terjadi gitu ya. Dan ada juga yang nggak hilang tuh, cuma ngedrop gitu sampai semua chainnya juga ke dalam air, gantung seperti kasus Avioris, dan memang kasusnya tidak bisa diimbau dan mereka buang aja gitu. Kemudian kasus-kasus lain banyak ya, seperti mungkin teman-teman juga banyak banget yang sekarang bekerja di anchor handling dan sebagainya, itu mungkin lebih tahu bagaimana treatment mengenai ibok jangkar ini gitu ya. Jadi ini sebetulnya informasi yang menurut saya biasa aja, kita sudah sering mengetahuinya. Nah itu minusnya ya. Dan positifnya dari apa yang disampaikan oleh Avioris ini memang sekali lagi pertama informatif, kedua mengajak kita kembali menggemari literasi ya, atau mengajak kita supaya lebih banyak baca-baca lagi gitu di kapal, apalagi sebelum menentukan decision tentang bagaimana drop anchor di tempat yang dalam gitu kan. Dan memang menurut saya pesannya adalah kalau kita memang mau drop anchor di tempat yang dalam, apalagi tempatnya yang nggak biasa drop gitu ya kan, ya hendaknya kita buka-buka lagi lah bukunya, apa kemampuan chainnya, kemudian kemampuan atau kapasitas dari wingless-nya. Dan perlu teman-teman perhatikan juga, kemampuan wingless ini jangan diperhitungkan 100% bisa ngangkat sesuai kapasitas yang tertulis di buku ya. Karena seperti teman-teman ketahui juga bahwa namanya mesin itu
tidak bisa kita anggap 100% kemampuannya ya. Apalagi karena usia, karena running hour itu selalu jangan kita anggap 100% gitu ya. Maksimal itu 80% itu udah top banget lah. Apalagi kapal-kapal tua yang banyak banget juga kasus jebol kan, jebol pipanya, jebol hydraulic sistemnya, jebol gearnya dan sebagainya karena beban yang dikenakan oleh anchor chain ini. Lagi harapan saya ini jadi informasi aja, jangan nggak perlu diperdebatkan lagi karena ini memang bukan untuk didebatkan, tapi untuk menjadi pengetahuan bagi yang belum tahu dan kita yang sudah tahu dijadikan pengalaman gitu ya kan. Dan pengalaman yang paling terbaik adalah di share gitu ya kan. Jadi sumber pengetahuan bagi teman-teman yang lainnya gitu ya kan. Dan tentu saja sekali lagi tadi positifnya adalah mengajak kita untuk kembali membaca buku sebelum memastikan tindakan-tindakan yang diambil di atas kapal. Teman-teman clear ya, jadi kapasitas atau kemampuan dari windlass itu tidak perlu bisa mengangkat seluruh panjang chain, berat panjang chain dan anchornya gitu ya. Karena kita hanya menarik dan saya yakin itu di kapal-kapal juga di dalam manualnya pasti ada kedalaman maksimal berapa kita boleh ya, kita boleh drop anchor gitu ya. Jadi di luar itu saya yakin tanpa kita harus ngitung-ngitung juga ya udah nggak perlu lah gitu ya kan. Saya ingin menyampaikan juga, teman-teman pernah nggak lihat film Battleship ya? Ini berhubungan dengan anchor chain ya. Jadi pada adegan perang di situ saya melihat jadi kapal ini udah terdesak lah gitu. Dan kapal musuh ini sudah menembakkan puluhan rudal ke kapal perang ini, yang punya lakon ini. Tapi kapten masih tenang, kelihatannya tenang lah gitu kan, atau sosok tenang. Dan memang kapten katanya tipsnya harus gitu ya. Di depan anak buah itu harus sosok tenang, betul nggak Cap? Ya, jadi kelihatan kapten masih tenang, kemudian menginstruksikan untuk full speed. Kemudian saya ini ketika rudalnya itu sudah mendekati kapal, gitu ya, udah nggak bisa menghindar lah kapal ini. Kemudian kapten instruksikan drop anchor, gitu ya. Langsung itu anchor di drop set sampai habis. Baru ketika menyentuh dan itu chainnya udah habis, kapal ini kan otomatis kayak ngedrift gitu kan, langsung belok gitu kan, langsung cikar set gitu. Dan akhirnya rudalnya tidak mengenai kapal ya, tapi jatuh ke laut seperti itu. Jadi kalau kita lagi bertarung tuh kayak mengelak gitu ya kan, nggak kena kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah itu drop anchor terus ngedrip belok gitu dan terhindar dari rudal, kapten menyuruh krunya itu untuk oke, ibob anchor gitu ya kan. Kemudian tek ibob anchor gitu kan. Bukan karena ibobnya pelan-pelan tuh kemudian gak usah diibob, tapi kapten justru menginstruksikan buang gitu ya. Lalu itu lalu diputus, kemudian chainnya diputus dan tentu saja hilang di laut gitu ya kan. Ini bisa jadi gambaran juga gitu. Tentu saja sekali lagi punya approve ya. Nah oke teman-teman, itu tadi videonya tentang bagaimana saya berusaha menjawab tantangan Apioris. Kemudian sedikit informasi tentang Lego jangkar yang kita lakukan di kapal ini ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan harapannya mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan menjadikan kita semua concern tentang hal ini ya, demi kenyamanan dan keselamatan kita selama bekerja di atas kapal. Dan dengan ini juga saya tantang balik nih Apioris untuk reaksi video ini atau menanggapi apa yang saya sampaikan dan menambahkan atau membantah apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Okay, I'll try to copy. I can secure. Thank you. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa di like dan share ya jika teman-teman setuju dengan apa yang udah saya sampaikan. Dan see you next time. Yeah, yes, you can finish aja. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Yeah.